Aspiration and Inspiration for Indonesia. Kabupaten Dompu merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kotanya adalah Dompu. Kabupaten ini berada di bagian tengah Pulau Sumbawa. Wilayahnya seluas 2.321,55 km persegi, berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumbawa dan Teluk Saleh di sebelah barat, Kabupaten Bima di sebelah utara dan timur, serta Samudra Hindia di bagian selatan. Kabupaten Dompu terdiri dari 8 kecamatan, 9 kelurahan, dan 72 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 524.677 jiwa, dengan luas wilayah 3.405,63 km persegi dan sebaran penduduk 154 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Dompu juga memiliki beragam potensi daerah unggulan yang mampu bersaing dengan wilayah lain di Indonesia. Salah satunya adalah pertanian berupa jagung, porang, dan padi. Industri pertanian yang ada di Kabupaten Dompu menjadi komoditas utama yang menjadi tonggak pembangunan masyarakat maupun ekonomi di daerah ini. Dengan potensi yang demikian, maka sudah saatnya Kabupaten Dompu dipimpin oleh pemimpin yang mengerti bagaimana mengatur laju pertumbuhan serta paham pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memajukan Kabupaten Dompu agar dapat bersaing di tingkat nasional. Dr. Andus Haji Abdul Haris MAP adalah seorang birokrat yang mengerti bagaimana membangun Kabupaten Dompu menjadi lebih sejahtera dan maju melalui pengalaman beliau sebagai seorang birokrat selama puluhan tahun lamanya. Pria yang lahir di Dompu 6 Maret 1959 ini paham betul bagaimana mengatur pertumbuhan serta menjaga grafik potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Dompu menjadi lebih baik. Keikutsertaannya di dalam kontestasi pemilihan Bupati Dompu yang akan datang bukan dengan tangan kosong. Ia sudah memiliki visi misi serta program yang demikian strategis untuk menata Kabupaten Dompu menjadi lebih baik. Pak Haji Haris, begitu biasanya beliau disapa, telah berkarir menjadi seorang ASN sejak tahun 1986. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu, staf ahli Bupati Dompu, hingga menjadi Kepala Bapeda Kabupaten Dompu pada periode 2017 hingga 2019. Dengan pengalamannya tersebut sebagai seorang birokrat ulung, Pak Haji Haris mampu mengemban amanah serta menjalankan program bagi Kabupaten Dompu yang lebih baik. Nama saya Dr. Andus Haji Abdul Haris MAP. Saya berdomisili di Dompu. Saya pertama berkarir di pemerintah Kabupaten Dompu sejak tahun 1987. Saya bertugas lama sekali di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dompu, dari 67 tahun 98 ya. Akhirnya saya karena namanya aparatur sipil negara siap saja di mana ditempatkan. Ini pada saat itu saya tahun 92 ketika saya di Bapeda, saya diutus oleh pemerintah Kabupaten Dompu untuk mengikuti kursus perencanaan seluruh Indonesia, yaitu diadakan oleh OTO Bappenas di UBI, di Uni Siakuala Aceh, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. Saya dapatnya di Makassar. Akhirnya dalam waktu saya bagi orang Bappenas bilang kursus ini bagi masuk peringkat 5 akan dikirim studi ke Amerika. Alhamdulillah predikat itu saya bisa raih dan saya diutus 2 tahun setelah itu saya diutus oleh pemerintah Indonesia di University of Pittsburgh, Amerika Serikat. Setelah itu saya dapat penghargaan itu oleh Pak Gubernur, sangat respon terhadap prestasi yang saya capai. Karena saya di sana mendapat raih prestasi nomor 3 di seluruh Indonesia dan ada 3 negara di Afrika. Setelah itu Pak
gubernur memanggil saya memberikan hadiah untuk promosi lompat 2 eselon di Bapeda itu. Dari kepala seksi menjadi eselon 4A adalah kewenangan Pak Gubernur. Setelah iring waktu saya dipromosikan ketika tahun 2001, saya dipromosikan pada asisten bidang pembangunan Kabupaten Dompu dalam usia yang relatif muda, sangat muda di NTB untuk menduduki jabatan eselon 2. Saya kurang lebih paling lama di asisten, kurang lebih 4 tahun. Akhirnya saya setelah itu dipromosikan dimutasikan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Setelah itu saya di sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, juga sama eselonnya. Terus di Dinas Perhubungan. Setelah itu di Badan Ketahanan Pangan. Setelah itu masuk staf ahli berapa bulan. Setelah itu saya masuk kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan setelah itu dimutasi lagi ke Bapeda, masuk lagi. Nah, tahun 2018-2019 saya mengakhiri karir saya di Bapeda sebagai aparatur sipil negara. Saya pernah tugas tahun 2019 di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten. Itulah jenjang karir yang saya alami selama di Kabupaten. Selama mengabdi itu kurang lebih 35 tahun. Saya membangun, berkontribusi walaupun sedikit pikiran dan pekerjaan saya untuk membangun Dompu. Seiring berjalan waktu, saya pernah mengalami masa kepemimpinan 6 orang bupati kepala daerah. 6 orang. Jadi pengalaman itulah yang saya termotivasi oleh saya setelah pensiun ini, lihat kondisi daerah ini seperti itu, tidak seperti yang saya harapkan. Saya dalam kondisi pensiun sudah 4 tahun ini, terpanggil saya untuk membangun daerah saya, kelahiran saya di Kabupaten Dompu. Potensinya sangat banyak. Jadi potensi pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan lain sebagainya sangat menjanjikan. Tetapi dibutuhkan seorang manajer, pemimpin yang betul-betul memahami permasalahan dan potensi daerah ini, dan apa yang menjadi keinginan, kebutuhan masyarakat. Itu harus didengar. Mungkin selama ini tidak didengar teriakan masyarakat itu, apa yang menjadikan kebutuhan bagi masyarakat itu. Nah, saya bangkit untuk memaknai kebutuhan masyarakat ini tentang menjanjikan hidupnya untuk meningkatkan kesejahteraannya, paling tidak meningkatkan pendapatan di semua sektor. Inilah yang membangkitkan saya, menjadi motivasi untuk menjadi kontestasi Pilkada tahun 2024. Sekarang menjadi anggota pengurus Partai Demokrat dengan jabatan saya Ketua Dewan Kehormatan. Tentu ini waktunya belum proses dukungan dan calon dari partai, tapi embrio untuk sana itu, karena saya berangkat dari partai politik, tentu saya berharap kontestasi ini didukung oleh partai saya. Terus ada beberapa partai lain yang senafas, mungkin yang simpatis, yang sudah pernah datang ke saya untuk meminta saya kemampuan hari ini masih diharapkan oleh daerah. Nah, inilah yang motivasi seperti inilah yang saya anggap bahwa partai itu membidik saya, karena tekroker barangkali rekam jejak saya selama ini mungkin dinilai oleh teman-teman pimpinan partai politik di daerah saya. Hambatan paling besar sebenarnya, saya berangkat dengan beberapa program yang ingin saya sejahterakan masyarakat untuk mencapai masyarakat Dompu yang adil makmur di bawah kepemimpinan yang amanah. Makanya Dompu Raya itu konsep pemikiran saya. Kondisi seperti ini ada mungkin yang tidak disadari oleh masyarakat, bahwa
bahwa setiap proses pemilihan baik kepala desa, bupati, kepala daerah apalagi seterusnya selalu mengedepankan kalau ada orang yang berkontestasi, ditanya duluan, ada nggak duitnya? Nah, kebiasaan seperti ini yang saya akan rubah cara berpikir mindset mereka. Sehingga saya bertanya, untuk apa uang kalau dikasih uang 100 ribu? Balik kanan sudah habis dengan beli bakso dan sebagainya. Tetapi itu kan memberi ikan, tapi saya memberi kailnya supaya lama program yang dibutuhkan oleh mereka kita kasih sehingga dia bisa meningkatkan pendapatan penghasilan rumah tangga. Nah, ini yang tantangan yang saya hadapi. Terus yang lainnya, karena terus terang saja sejak saya buka keran saya akan maju di kontestasi pilkada tahun 2024 di Dompu, baru 2 minggu sudah sekian dukungan. Tadi saja laporan dari media di daerah saya, kurang dari 24 jam tayangan berita sosialisasi diri Pak Haji Abdul Haris. Pembaca media itu hampir 15.000 lebih dalam kurang dari 1,24 jam. Kurang dari 24 jam. Artinya masyarakat membutuhkan figur seorang birokrat murni yang memahami kondisi dan permasalahan masyarakat. Jika Allah meridhoi saya jadi memimpin daerah Kabupaten Dompu, jadi moto saya itu membangun, bekerja, mengabdi untuk Dompu Raya. Raya itu diartikan jadi RAYA itu. Saya memimpin Dompu itu membuat masyarakat, rakyat adil dan makmur di bawah pemimpin yang amanah. Untuk mencapai masyarakat adil makmur itu harus ada konsisten seorang pemimpin yang amanah. Amanah mau menyerahkan program-program kemasyarakatan, tidak memilih pilih kasih, tidak memilih orangnya, rejimnya, kelompoknya, keluarga dan sebagainya. Ini harus diasumsikan pemimpin yang amanah, baru bisa masyarakat adil. Tanpa melalui itu saya punya keyakinan bahwa subjektivitas akan terjadi karena ada tim suksesnya, tim punya kepentingan, ada kolehannya, ada keluarganya. Tertinggallah apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat tidak tertangani. Nah, kalau pemimpinnya amanah, sedikit apapun suara rakyat itu harus dijadikan itu adalah kebutuhannya. Walau sedikit kelompok, itu kebutuhan yang harus dientaskan. Jadi penurunan angka kemiskinan itu salah satu prioritas utama keberhasilan kepala daerah. Yang kedua, di Dompu itu ada produksi jagung yang melimpah. Wah, produksinya hampir 250.000 ton satu tahun. Ini angka yang sangat menjanjikan. Nah, kalau produksi ini atau dari proses usaha tani menanam, memelihara dan panen untuk meningkatkan hasil jual yang maksimal sehingga dia bisa seorang mapan daya beli yang baru, mesti ada mekanisasi. Mekanisasi ini adalah peralatan. Ketika contoh pada saat mereka panen bersamaan jagung, hal yang paling dialami adalah kekurangan tenaga kerja. Karena semua panen. Nah, kalau andaikan saya terpilih, saya akan memakai mekanisasi teknologi pertanian. Peralatan yang satu kali bisa 100 pekerja bisa teratasi. Nah, inilah yang masih didambakan oleh masyarakat. Yang kedua, aksesibilitas jalan pemasaran hasil produksi harus dibuka karena hasil usaha tani pada saat panen jauh di lembah sana tidak ada akses transportasi, mereka biayanya lari ke ongkos angkut ketimbang hasil yang dicapai. Nah, kalau ini diperhatikan
saya punya keyakinan usaha tani masyarakat akan menjanjikan sesuai dengan harapan petani. Aspiration and inspiration for Indonesia.